Kami dari kelompok 6 akan membuat video pembelajaran tentang wilayah dan penerapannya dalam studi geografi. Selamat menyaksikan. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu, baik secara aspek administratif atau pemerintahan maupun secara aspek fungsional, kegiatan, dan interaksi. Unsur-unsur yang terdapat pada wilayah berupa alam seperti iklim dan topografi, dan berupa sosial seperti kegiatan kebudayaan atau kegiatan ekonomi. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai bagian perencanaan tata ruang dan wilayah. Nah, yang pertama yaitu definisi. Untuk definisi di sini ada 3. Yang pertama adalah tata ruang. Adalah wujud asli dari struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan untuk struktur ruang sendiri, yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana yang berfungsi sebagai pendukung dari kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan yang satu lagi, pola ruang, yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Lanjut ke jenis perencanaan tata ruang wilayah. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau yang disingkat RT-RWN, yang bertujuan untuk membangun ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dalam kerangka negara Republik Indonesia. Adapun rencana struktur ruang dari wilayah nasional yaitu ada sistem perkotaan, sistem energi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi, dan sistem sumber daya air. Lanjut ke rencana pola ruang wilayah nasional. Yang pertama ada kawasan lindung nasional, yang kedua ada kawasan budidaya nasional, dan yang ketiga ada kawasan andalan darat, dan yang keempat ada kawasan andalan laut. Lanjut ke jenis yang kedua yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi. Di sini bertujuan untuk sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RT/RW provinsi, dan sebagai penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dan untuk jenis yang ketiga yaitu rencana tata ruang wilayah kota, yang mana bertujuan untuk kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten atau kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan secara singkat dari saya mengenai perencanaan tata ruang dan wilayah. Oke, di sini saya akan membahas perencanaan tata ruang dan wilayah, yang dimana wilayah dalam geografi sering disebut juga region atau suatu tempat di permukaan bumi yang bisa dibedakan dengan wilayah lainnya. Ada pula di mana region ini memiliki ciri khas yang terbagi menjadi 2, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. 1. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki keseragaman atau homogenitas. Persamaannya bisa dilihat dari sisi fisik maupun sosial. 1. Sisi fisik atau yang bisa kita ketahui atau yang bisa terlihat. Yang kedua ada sisi sosial yang kita bisa ketahui melalui orang-orangnya. Yang kedua ada wilayah fungsional, wilayah yang memiliki kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan. Satu wilayah yang terdiri dari beberapa bagian, di mana di situ terjadi interaksi satu sama lain. Contohnya seperti Jabodetabek, Gerbang Kertasusilo. Konsep wilayah membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Digunakan perencana untuk merumuskan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik wilayah. Hasilnya, pertumbuhan lebih seimbang dan adil. Tidak ada ketimpangan dalam pembangunan. Mitigasi bencana merupakan identifikasi wilayah rawan bencana seperti longsor, gempa bumi, dan banjir. Hal ini dapat kita lakukan dengan menganalisis sebab-sebab bencana tersebut, seperti hujan yang terus-menerus dan dapat menyebabkan banjir. Sebagai seorang geograf, kita dapat melakukan beberapa langkah mitigasi seperti perencanaan pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini. Hal ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat guna mengurangi dan menanggulangi resiko bencana. Kesimpulan, konsep wilayah adalah landasan fundamental studi geografi, menjadi kerangka analisis holistik dalam memahami fenomena keruangan. Manfaatnya dapat digunakan untuk memahami interaksi manusia, lingkungan, perencanaan tata ruang, pembangunan regional, hingga mitigasi bencana.